Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang Mahfud MD yang semakin gencar melakukan kritik kepada pemerintah. Ya, kita semua tahu bahwa pasca debat cawapres, ya, Pak Mahfud MD ini diundang ke berbagai podcast, ya, dan di podcast itu kita lihat Pak Mahfud MD ini semakin gencar, ya, melayangkan kritik-kritik kepada pemerintah Jokowi, ya, di mana banyak persoalan-persoalan hukum yang katanya tidak bisa terselesaikan, ya, berbagai macam persoalan hukum, ya, di antaranya mafia tambang segala macam, ya. Nah, kalau secara etika ini menurut saya merontokkan gelar profesor doktor yang melekat pada diri Pak Mahfud MD. Kenapa? Beliau masih berada dalam pemerintahan. Beliau adalah bawahan Jokowi. Dan kebetulan beliau menangani bidang hukum, yaitu Menko Polhukam, Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia. Artinya apa? Kalau misalnya, ya, ada ketimpangan hukum, pelaksanaan hukum di dalam pemerintahannya Pak Jokowi, siapa yang paling bertanggung jawab? Ya tentunya presiden, ya, sebagai penanggung jawab nomor satu. Tapi presiden itu kan punya kabinet, ada menteri yang ngurusin seperti itu. Dan kebetulan menterinya ini adalah Pak Mahfud MD. Jadi kalau misalnya Pak Mahfud MD kuar-kuar kemudian tentang permasalahan hukum dan menyalahkan pemerintah, mengkritik pemerintah, artinya dia mengkritik dirinya sendiri sebagai bagian dari pemerintahan. Bukankah ini adalah upaya bunuh diri, ya, istilahnya? Mengkritik diri sendiri. Oke, kalau misalnya bukan cuman pemerintah saja yang salah, misalnya bukan cuma eksekutif yang salah, tapi legislatif, yudikatif juga misalnya, ya kan? Oke. Kita tahu lembaga legislatif, misalnya DPR, ya kan? Misalnya harus disalahkan juga karena mungkin pemerintah kurang dari dukungan dari DPR misalnya untuk penegakan hukum. Mungkin akan berkata seperti itu, ya. Karena Pak Mahfud MD mungkin tidak ingin disalahkan karena beliau adalah Menko Polhukam. Lihat, partai pendukung Anda itu adalah partai pendukung pemerintah semua. Jadi kalau misalnya Anda menyalahkan legislatif, eksekutif, yudikatif, itu sama saja Anda menyalahkan diri Anda sendiri dan pendukung Anda sendiri. Dimana kita tahu bahwa PDIP itu adalah partai pendukung pemerintah. Dan hari ini partai yang mengusung Mahfud MD berpasangan dengan Ganjar. Jadi semakin keras kritikan Pak Mahfud MD kepada pemerintah, maka itu akan semakin keras juga berbalik kepada dirinya sendiri. Berarti dia tidak profesional, dia tidak berhasil menangani hukum padahal itu adalah bidangnya di dalam kabinet. Kira-kira begitu logika sederhananya. Jadi tidak elok, sama sekali tidak elok. Ya, seharusnya Pak Mahfud MD ini mundur dari kabinet kalau mau melayangkan kritik kepada pemerintah atau kinerja Jokowi. Ya, apalagi kalau misalnya membahas tentang persoalan-persoalan hukum, karena itu adalah bidangnya beliau. Harusnya beliau mundur. Nah, setelah mundur dari kabinet baru keluar bahwa misalnya di dalam pemerintahan saya tidak leluasa bekerja karena saya juga dapat tekanan dari presiden misalnya, sehingga saya tidak leluasa melakukan penegakan hukum, misalnya seperti itu, atau hukum diintervensi oleh presiden. Akan lebih enak seperti itu. Kalau dia tidak mengatakan seperti itu, ya kan, berarti dia sendiri yang salah. Kenapa dia tidak berkreasi? Karena dia sudah punya hak, sudah punya power untuk menegakkan hukum, ya kan? Seperti itu. Jadi seharusnya Pak Mahfud MD dengan hormat, ya kan, statement-statement Anda yang mengkritik pemerintah itu secara etik itu merontokkan gelar profesor doktor yang melekat pada diri Anda. Ini Anda harus pahami. Ya, jadi sebaiknya Anda mundur demi etika. Mundurlah. Ya. Negarawan itu harus gentleman seperti Pak Prabowo gitu, ya.
Gentleman, kalau mengkritik ya di luar pemerintahan, jangan dalam pemerintahan mengkritik pemerintahan, apalagi itu mengkritik bidang yang Anda pertanggungjawabkan, bidang hukum. Jadi dilematis ya, dilema sekali Pak Mahfud MD ini. Kalaupun misalnya dia keluar dari kabinet, kemudian melancarkan kritik-kritik kepada pemerintah, maka dia kritikkan bukan hanya pemerintah, tapi partai-partai pendukung pemerintahnya juga. Nah, sedangkan dia diusung oleh partai pendukung pemerintah, yaitu partai terbesar, yaitu PDIP. Dan P3 juga. P3 kan bagian dari koalisi pemerintah juga, partai pendukung pemerintah juga, bukan oposisi. Ya. Begitu. Jadi Pak Mahfud MD sebaiknya begini, fokus saja memberikan visi dan misi, ya, visi dan misi. Jangan mengkritik pemerintah karena Anda bagian dari pemerintah. Fokus saja menyampaikan visi dan misi, ya. Terus kesulitan-kesulitannya di dalam pemerintahan seperti ini. Dan insya Allah kalau misalnya terpilih, ya kita akan benahi seperti ini, ya kan? Kan seperti itu. Nah, kalau misalnya Pak Mahfud MD sekarang dengan posisinya sebagai Menko Polhukam sulit untuk melakukan penegakan hukum dengan sebaik-baiknya, itu masalahnya di mana? Apa masalahnya, ya? Karena ada backingnya. Siapa backingnya? Ya, Kapolri misalnya, PPATK, ya kan? Atau misalnya tentang judi online, apa? Kempominfo. Atau presiden yang menghalang-halangi Anda untuk supaya tidak leluasa melakukan penegakan hukum. Nah, seperti itu. Ungkap ke publik biar publik tahu apa kesulitan yang Anda hadapi. Karena semakin Anda mengkritik pemerintah, menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam hal penegakan hukum, semakin publik akan melihat bahwa Pak Mahfud MD ini tidak punya loyalitas dan integritas, ya. Etika bernegaranya itu tidak ada. Seperti itu. Jadi ini yang harus benar-benar dipahami, ya. Dan masyarakat Indonesia juga yang intelektualnya, ya kan, yang akademisnya juga pasti bisa menilai ada apa dengan Pak Mahfud MD, ya kan? Beliau seorang profesor, doktor, ya kan? Masa tidak mengerti etika bernegara? Ini saya sebagai masyarakat biasa menilai, ya. Ini menurut pendapat saya. Mungkin pendapat kita akan berbeda-beda, tapi ini adalah pendapat saya pribadi. Ya, dan yang berpendapat seperti ini bukan cuma saya. Orang-orang di podcast juga banyak yang berpendapat seperti ini, menyinggung masalah etika Profesor Dr. Mahfud MD tersebut. Ya, jadi tolong Pak Mahfud MD, sebelum semakin rontok gelar profesor doktor Anda, mundurlah dari pemerintahan. Biar Anda leluasa, ya, bekerja untuk kampanye segala macam. Bagaimana bisa Anda masih menjadi pembantu Jokowi, terus Anda mengkritik pemerintahan. Nah, kemudian Anda akan rapat-rapat kabinet, masih ketemu dengan Pak Jokowi. Bagaimana sikap Anda? Apakah masih punya rasa hormat di depan Pak Jokowi seperti itu? Di depan mungkin hormat, tapi di belakang kentut-kentut seperti itu. Kan lucu, ya. Ya, oke. Itu saja, mungkin mudah-mudahan ini didengar oleh tim suksesnya Pak Mahfud MD supaya yang saya katakan tadi, bahwa jangan sampai gelar profesor doktornya itu semakin rontok, ya, karena etika bernegaranya yang banyak dikritik oleh masyarakat luas, ya. Jangan sampai karena ambisi hanya untuk menjadi calon wakil presiden atau ambisi menjadi wakil presiden sehingga merontokkan gelar profesor doktor yang selama ini sudah melekat baik kepada diri Pak Mahfud MD. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.